Baik, terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Masyhud, aku dosen pembimbing mata kuliah profesi kependidikan dan teman-teman yang sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi kualifikasi dan rekrutmen guru yang beranggotakan yang pertama, Pratifta Satiti Dewi, yang kedua, Natasha Nela Zegita, yang ketiga saya sendiri, Silva Ayu Karima, yang keempat Isti Afrianti, yang kelima Anis Sufania. Selanjutnya ialah dimensi kualifikasi, yang ketiga pengertian sistem rekrutmen, yang keempat tujuan rekrutmen, yang kelima sumber-sumber rekrutmen, yang keenam proses rekrutmen yang efektif, yang delapan beberapa kendala rekrutmen. Selanjutnya ialah definisi kualifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi adalah yang dipersyaratkan baik akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau khusus di mata pelajaran administrasi pendidikan. Bahkan kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anis. Mbak. Mengenai kualifikasi akademik berdasarkan standar pendidik nomor 19 tahun 2005, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meliputi kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau D4 atau sarjana 1 atau S1. B. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau dua mata pelajaran yang diajarkan. C. Sertifikat profesi guru minimal 3 Selanjutnya, Mbak. Yang kedua, kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kuantitas dan kualitas guru dalam belajar mengajar atau KBM adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi 3 dimensi, yakni kompetensi yang menyangkut yang pertama rencana pengajaran atau teaching plan and materials, yang kedua prosedur mengajar atau classroom prosedur, dan yang ketiga hubungan antar pribadi atau interpersonal skills. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua, dimensi kualifikasi. Adalah yang pertama kualifikasi akademik, yang kedua latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, yang ketiga sertifikat profesi dan antar pribadi atau interpersonal skill. Next slide, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Ya.
Yang ketiga, pengertian sistem rekrutmen. Mulyasa mengidentifikasikan rekrutmen yaitu dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon dan tercakap. Lebih lanjut oleh Fulan, kelas dan sekolah baru akan efektif apabila yang pertama kita merekrut orang-orang yang terbaik untuk menjadi guru. Yang kedua, lingkungan kerja Dan bisa di next, Mbak. Yang keempat adalah tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang bila diaplikasikan dalam konteks rekrutmen guru. Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan seorang atau lebih calon guru yang profesional atau yang lebih memenuhi kualifikasi untuk jadi guru. Meskipun tujuannya sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang mengalami kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi sekolah. Hal tersebut bukan saja menyita waktu, biaya, dan tenaga, namun calon guru yang salah dapat berdampak pada efisiensi, produktivitas sebuah lembaga pendidikan. Jika guru telah memiliki kualitas sebagai guru profesional, maka tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul guru akan dapat dipenuhi dengan baik. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 2, guru sebagai tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan kepadanya. Bisa di next, Mbak. Yang kelima adalah sumber-sumber rekrutmen. Untuk yang dapat dilakukan yaitu dari luar atau eksternal. Yang pertama, sumber internal. Rekrutmen yang bersumber dari dalam memiliki arti bahwa sekolah hanya menginformasikan lowongan pada guru yang sudah ada di sekolah tersebut dengan alasan lebih mengenal kepribadian, kemampuan, dan keterampilan guru secara mendalam. Dalam rekrutan yang bersumber dari dalam mempunyai sisi positif dan negatif, yaitu sebagai berikut. Sisi positifnya yaitu meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya penarikan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Yang keempat, waktu penarikan relatif singkat. Yang kelima, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Kestabilan makin baik. Untuk sisi negatifnya yaitu yang pertama, kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang. Dan yang kedua, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tifka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Yang selanjutnya yaitu sumber eksternal. Upaya memikat dan meminang calon guru yang berkualitas lebih besar peluangnya melalui sumber yang berasal dari luar atau eksternal sekolah. Karena sumber eksternal biasanya mendatangkan pelamar yang bervariasi, sehingga sekolah mendapatkan banyak pilihan yang tentunya sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. Baik, next Mbak. Yang keenam, proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai pada
waktu pengambilan langkah mencari pelamar, dan terakhir ketika pelamar mengajukan lamarnya. Artinya secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang mengikuti proses rekrutmen, namun pada proses pelaksanaannya seleksi juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena seleksi merupakan proses yang hasil rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen biasanya merupakan tanggung jawab Departemen Personalia, meskipun terkadang menggunakan para spesialis proses penarikan yang disebut recruiters. Proses rekrutmen guru bisa dilakukan melalui 4 kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Bafadal, yaitu yang pertama, persiapan rekrutmen, yang kedua, pengumuman penerima guru baru, dan yang terakhir, seleksi guru baru. Yang ketujuh, rekrutmen yang efektif. Rekrutmen yang efektif merupakan faktor vital untuk memenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Rekrutmen yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat memahami prinsip rekrutmen dan melaksanakan sejumlah kegiatan di dalam proses tersebut. Penawaran yang variatif dari sekolah-sekolah lain membuat calon guru yang berkualitas mulai berkurang jumlahnya di pasar tenaga kerja. Sedangkan rekrutmen yang efektif, salah satu indikasinya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelamar yang memenuhi syarat dan kualifikasi sehingga banyak mendapatkan pilihan yang tepat. Agar rekrutmen yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang menjadi landasannya. Rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. Yang kedua, program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan seleksi ketika berlangsung atas dasar. Yang terakhir, program rekrutmen itu kreatif, inovatif, dan imajinatif. Baik, next, Mbak. Yang terakhir adalah beberapa kendala rekrutmen. Menurut Sondeng Siagian, dalam bukunya menjelaskan ada 3 kendala dalam sistem rekrutmen, yakni faktor organisasional, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan kondisi lingkungan. Berikut ini kendala-kendala rekrutmen sebagai berikut. Yang pertama, faktor organisasional. Yang kedua, kebijakan promosi dari dalam. Yang ketiga, kebijakan tentang gaji. Yang keempat, kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Yang kelima, rencana sumber daya manusia. Yang keenam, kebiasaan pencari tenaga kerja. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan eksternal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isti. Terima kasih Mbak Tasa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk menentukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Kualifikasi tersebut dibagi menjadi kualifikasi akademik dan kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Rekrutmen atau penerimaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan utama dari proses rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, terdapat 2 sumber yang dapat dilakukan, yaitu dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal. Rekrutmen yang efektif merupakan faktor vital untuk memenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Rekrutmen yang efektif dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat memahami prinsip rekrutmen dan melaksanakan sejumlah kegiatan di dalam proses tersebut. Next, Mbak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak.
Baik, terima kasih Mbak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adapun sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 termin. Pertama 3 penanya dan silakan untuk yang ingin bertanya. Atau Izin langsung. bertanya, Silva. Baik, Mbak Bianti, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Izin bertanya kepada rekan-rekan kelompok 2. Disebutkan bahwa para pelamar itu nantinya menunjukkan mereka adalah calon-calon yang menarik dan harus mendapatkan tawaran kerja. Lalu apa kriteria yang dapat menunjukkan bahwa calon-calon tersebut menarik dan bagaimana mengetahui calon-calon tersebut menarik dalam lamaran kerja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang Izin masuk, Mbak Silva. Ya, silakan Mbak Winda. Saya izin bertanya, dalam tujuan rekrutmen dalam URI nomor mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kependidikan. Bisa dijelaskan dari apa maksud dari poin B, dan jika ada contohnya, bisakah dicontohkan penerapannya? Sekian, terima kasih Mbak Siva. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya Mbak Silva. Silakan Mbak Anita. Bagaimana sistem rekrutmen ini bisa mengetahui untuk membedakan pelamar atau pelamar profesi guru yang memiliki minat dan motivasi untuk mengajar dengan mereka yang sekedar tertarik dengan jabatan saja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anita. Sebentar teman-teman, kelompok kami akan mempersiapkan jawaban untuk menjawab termin 1 ini. Baik, saya Silva Ayu Karima izin menjawab pertanyaan Deyanti. Jadi hal yang dilihat ketertarikan saat adanya wawancara ialah yang pertama ialah kompetensi. Kompetensi dilihat dari pendidikan yang ditempuh, pengalaman kerja jika ada, dan skill yang dimiliki. Dari sini maka akan terlihat seperti apa kompetensi yang dimiliki orang yang mendaftar itu. Kemudian yang kedua ialah karakter. Karakter seorang sangat menentukan apakah seseorang layak diterima ke dalam sebuah perusahaan atau tidak. Untuk karakter dan kepribadian ini, penilaian akan dilakukan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Yang ketiga ialah attitude. Saat melakukan wawancara, sikap sopan dan ramah juga menjadi nilai tersendiri. Selanjutnya, grooming atau kesan pertama saat orang baru. Untuk itu, ketika bertemu dengan orang baru, usahakan Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwinda. Guru sejatinya adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Tuntutannya jika seorang guru mengaruhi siswanya, berpandangan luas dan memiliki berbagai kriteria sebagai seorang guru. Komitmen guru dalam mengajar merupakan kebulatan tekad guru yang paling utama untuk menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen tersebut adalah kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar.
Contoh penerapan guru yang mempunyai komitmen secara profesional yaitu senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Seperti itu Mbak Dwinda, apakah jawaban sudah dapat diterima? Baik Mbak Natasha, sudah dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anita, yaitu tentang bagaimana sistem rekrutmen ini bisa mengetahui untuk memisahkan pelamar profesi guru yang memiliki minat dan motivasi untuk mengajar dengan mereka yang sekedar tertarik dengan jabatan saja. Yang pertama yaitu profesi guru sebaiknya diperlakukan sebagai pekerjaan profesional. Artinya profesi guru harus diregulasi sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja profesi. Dan yang kedua yaitu pemerintah perlu mendefinisikan standar kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara lebih terukur dan berorientasi kepada kualitas pembelajaran peserta didik. Begitu Mbak Anita, apa dapat dipahami? Baik Mbak Isti, terima kasih. Baik, termin 1 sudah terjawab semua. Kami akan melanjut ke termin kedua, terdiri dari 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau lewat chat room. Izin bertanya, Mbak. Begitu. Silakan Mbak Sofiatul Laudah. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Laudah, NPM 21203050038. Izin bertanya, pada makalah kan disebutkan salah satu cara mendorong kandidat-kandidat yang memenuhi syarat untuk mengajar di sekolah itu dengan tawaran gaji yang besar. Lalu dari mana sumber gaji selain dari pemerintah? Apabila biaya SPP terlalu tinggi, apakah tidak memberatkan sebagian orang tua siswa? Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Permisi Mbak Silva, izin membacakan pertanyaan dari Mbak Elsa Meliana, Mbak. Baik Mbak, silakan. Izin bertanya, saya Elsa Meliana dengan NPM 2120305067. Izin bertanya, jika dalam masa perekrutan pendidik masih dalam masa tempuh kualifikasi, apakah diperbolehkan mengikuti rekrutmen menjadi guru? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Tanya lagi, siapa yang ingin bertanya? Baik, mungkin di kolom chat sudah terdapat 1 pertanyaan. Termin 2 kami tutup untuk 3 penanya. Sebentar kami akan berdiskusi terkait jawaban Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi. SPP merupakan sumber
pendanaan yang dapat mengikat peran serta orang tua serta pihak sekolah tetap menjaga mutu. Biaya dipandang mahal tidak terasa memberatkan jika ada penjaminan peningkatan kualitas layanan sekolah kepada siswa. Apakah sudah dapat diterima, Mbak Sofi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Izin masuk Mbak Silva. Saya Anis Sofania izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Elsa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dinda mengenai jika dalam masa rekrutmen pendidik masih dalam masa tempuh kualifikasi, apakah bisa mengikuti proses rekrutmen. Jadi proses kualifikasi sendiri berarti keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan. Nah, untuk proses rekrutmen sendiri biasanya terdapat kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, itu kembali lagi tergantung pada kualifikasi rekrutmen tersebut. Misalnya dalam rekrutmen pendidik di SMAA dengan kualifikasi minimal D4 atau S1. Nah, apabila terdapat orang yang ingin mengikuti rekrutmen tersebut, namun masih menempuh pendidikan D4 atau S1 dalam artian belum memperoleh ijazah D4 atau S1 dan belum ada sertifikat guru, maka tidak bisa mengikuti proses rekrutmen tersebut karena bisa dikatakan belum memenuhi kriteria kualifikasi. Namun, apabila terdapat rekrutmen yang kualifikasinya minimal pendidikan SMA, nah orang tersebut bisa mengikuti rekrutmen tersebut, mungkin bukan menjadi pendidik atau guru ya Mbak, karena kan untuk jadi guru harus menguasai bidang keahlian tertentu dan mempunyai sertifikat guru. Mungkin orang tersebut bisa menjadi tenaga kependidikan misalnya di bagian tata usaha seperti itu. Terima kasih. Izin masuk Mbak Silva, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fatan. Saat ini banyak guru yang tidak profesional, hal itu bertentangan dengan tujuan rekrutmen. Pertanyaan saya, bagaimana guru yang tidak profesional itu dapat lolos dari seleksi rekrutmen? Apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya? Jadi jawabannya adalah mungkin karena perkataan dengan tindakan tidak sesuai pada saat interview, menyebabkan apa yang dikatakan pada saat interview tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada praktek kerjanya. Solusinya bisa dengan cara seminar pelatihan guru. Apakah sudah dapat diterima, Mas Fatan? Baik, mungkin Mas Fatan lagi terkendala sinyal. Termin 2, demikian presentasi dari kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu dan room Zoom meeting kami serahkan kepada kelompok 3. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.